juga ya, dewasa muda 20-30 yang kerjanya work from home, yang sangat 8 jam duduk di kantor ya, itu juga sering mengalami saraf kejepit. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medical Hospital Group. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering disepelekan oleh masyarakat tapi juga cukup sering terjadi, yaitu saraf kejepit di pinggang atau hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, kabar baiknya Sobat Sentra, kini sudah ada metode terbaru ya, metode atau teknik operasi dengan minimal sayatan dan juga proses recovery atau proses penyembuhannya lebih cepat begitu dibandingkan dengan metode yang lama. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode endoskopi baik yang uniportal ataupun juga biportal. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber kita pada episode kali ini, yaitu beliau adalah Dr. Nugroho Setiowardoyo, spesialis ortopedi traumatologi konsultan spine atau tulang belakang, yang nantinya kita akan kupas secara mendalam mengenai tindakan pada saraf kejepit atau HNP ini. Halo, apa kabar Dr. Nugroho? Baik, selamat sehat siang. Ya, Dr. Nuk ya? Siap. Alhamdulillah. Baik, Dok, ini kita akan langsung mulai saja dengan topik pada kesempatan episode ini. Sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan saraf kejepit di pinggang atau HNP itu, Dok? Oke. Nah, jadi saraf kejepit di pinggang itu ada beberapa komponen sebenarnya ya. Di pinggang kita itu ada tulang belakang. Dan tulang belakang itu ada otot, dan yang paling ada tulang, ada ligamen, dan paling penting adalah ada saraf. Ada keadaan di mana kadang sarafnya di dalam tulang itu dia terjepit. Nah, terjepitnya bisa karena tulang pengapuran, bisa juga yang paling sering adalah karena bantalannya menjepit. Itu yang sering kita bilang dengan saraf kejepit, itu dari bantalan yang menjepit begitu. Terus gejalanya biasanya itu sakitnya itu menjalar ya, sakit menjalar kalau dari bokong sampai ke kaki ya, itu khas banget. Itu kalau dari bokong menjalar ke kaki, ini pasti saraf kejepit. Gejala yang tidak khas adalah nyeri punggung. Nyeri punggung itu tidak khas ya, atau sulit kalau misalnya sholat ya, orang sholat atau bangun pagi kaku punggung, itu juga salah satu gejala yang tidak khas. Ada juga gangguan buang air besar, kemudian gangguan air kecil, itu juga salah satu gejala yang tidak khas dari saraf kejepit. Dan yang terakhir, tidak bisa duduk lama, itu juga salah satu penyebab saraf kejepit ya, gejalanya begitu. Jadi ini Sobat Sentra, gejalanya sudah dibilang spesifik ya, Dok ya. Tidak bisa sholat berdiri ya, bangun tidur ada jalan jauh tidak bisa. Jalan jauh pun tidak bisa. Ya, berapa jauh sih biasanya? Nah, itu biasanya misalnya kalau sudah sampai 50-100 meter aja udah nggak bisa, itu mungkin ada suatu gejala saraf kejepit begitu. Nggak bisa jalan jauh, Dok, lebih kepada dia merasakan nyerinya atau seperti apa? Oke, kalau nggak bisa jalan jauh, nanti setelah beberapa jarak tertentu, 30 meter, 50 meter, sesuai dengan derajat jepitannya, biasanya pasien merasakan panas di kaki, kemudian yang berubah lama-lama menjadi sakit. Kalau beratnya semakin berat, mungkin hanya 10 meter dia sudah sakit begitu. Dan biasanya posisinya lebih condong, lebih enak kalau dia membungkuk. Orang dengan saraf kejepit dia berusaha untuk membungkuk, karena dengan membungkuk bantalannya tidak terlalu menekan begitu. Oke. Kalau begitu, Dok, kelompok mana atau siapa saja yang paling rentan mengalami HNP ini? Apakah ada ini karena pekerjaan tertentu atau faktor usia juga ikut mempengaruhi, Dok? Oke, jadi kalau kita ngomong saraf kejepit ya, paling sering itu sebenarnya kan kita taunya orang tua ya. Orang tua di atas 45-50 tahun. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kita sekarang ini sering juga anak-anak juga ya, dewasa muda 20-30 yang kerjanya work from home, yang sangat 8 jam duduk di kantor ya, itu juga sering mengalami saraf kejepit. Bahkan pasien saya yang paling muda itu 15 tahun, Dok. Waduh. Dia atlet basket Kota Bogor, kemudian jatuh ya, ternyata ada saraf kejepit begitu. Oke. Iya. Nah, ini masih muda, menarik ya, Dok. Masih muda, atlet pula, olahragawan. Iya. Ini kok bisa, Dok? Mungkin beliau anak ini latihan terus-menerus, kemudian tidak dirasa ya,
bahkan bapaknya juga nggak tahu kalau dia ada saraf kejepit. Terus saking pengen masuk nasional, ini salah satu mau masuk ke timnas, ya. Ya, jadi dia berlatih terus menerus, tapi kemudian merasa bahwa sakitnya tuh nggak dirasa pas kita lakukan pemeriksaan. Ini kayaknya gejalanya saraf kejepit. 15 tahun Pak. Waduh. Pak dokter. Ya, jadi kalau dulu identik itu dengan usia tua, ya, sekarang mulai ke dekade 30-40 sudah bisa terkena saraf kejepit, begitu. Tapi terus kalau faktor resiko pekerjaan yang banyak berduduk, kemudian kerja berat kantor. Kalau dulu saya pernah dinas di Kalimantan, hampir pekerja yang membawa alat berat tuh ya di pertambangan itu dia mengalami saraf kejepit karena dia duduk terus ya bantalannya. Begitu, itu yang paling sering. Dan jadi orang yang resiko duduknya lebih dari 8 jam sehari itu bisa menjadi resiko saraf kejepit juga. Oke. Berarti tadi dokter kayak atlet over exercise juga mempengaruhi dok ya? Over exercise bisa. Oke, over exercise. Jadi hati-hati ya dok, orang yang suka nge-gym terlalu keras, terlalu sering. Iya. Oke, bisa mempengaruhi. Oke. Nah kalau gitu dok, kapan kita harus waspada dan memutuskan untuk periksa nih? Jadi kalau kita bicara sakit saraf kejepit itu kan saraf punggung ya. Sakit punggung itu biasanya 85% itu adalah masalah otot. Ya, yang masalah saraf tadi saya bilang itu sebenarnya cuma 3-5% saja. Sangat kecil sekali. Jadi 85% masalah otot itu biasanya karena kelelahan. Ya, duduk terus atau ngangkat-ngangkat, habis itu biasanya keseleo. Keseleo itu nggak cuma di otot tangan kaki ya, dok ya. Otot punggung juga bisa keseleo dan itu akan sembuh selama 1 bulan biasanya. Kalau soft tissue otot itu akan sembuh 1 bulan. Jadi kalau dia bapak ibu ya, sahabat-sahabat sentra, dia merasakan nyeri ya lebih 1 bulan ya, punggungnya udah nggak enak terus menerus, sebaiknya datang ke dokter ortopedi atau dokter spesialis saraf terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Apakah itu ada saraf kejepitnya atau enggak? Begitu. Jadi kalau lebih dari 1,5 bulan cut off point-nya itu sebaiknya diperiksakan. Karena kalau otot saja biasanya 1 bulan sembuh. Gitu. Berarti memang gejala awalnya dari otot dulu dok. Otot, dari otot, kemudian masuk ke saraf kejepitnya. Tidak. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang otot? Pertama tadi karena ada saraf kejepitnya mungkin ya, atau nggak ada. Otot tuh berperan penting untuk menjaga stabilan tulang belakang. Dia yang kerja keras dulu biasanya. Nanti kalau 1 bulan lebih dia udah kerja keras dia nggak bisa, berarti bukan masalah otot saja. Itu makanya kita harus bedakan mana tulang belakang itu yang hanya otot saja, mana yang disebabkan oleh saraf atau bantalan yang menjepit tadi. Oke. Nah, kebanyakan orang begini dok, dia nge-gym itu supaya ada muscle-muscle. Ya. Nah, apakah dengan dia nge-gym dengan muscle-nya yang udah kekar gitu, itu bisa bagus menopang postur tubuh gitu dok, kata tulang belakang? Jadi bisa. Jadi sebenarnya, jadi kalau kita nge-gym itu bisa bagus, terutama kalau core muscle otot yang tidak disadari, otot punggung itu bagus. Cuma problemnya kadang kita nge-gym sendiri nggak pakai proporsi, ya nggak ada trainer, itu yang kadang menimbulkan cedera di tulang belakangnya. Jadi kalau mau nge-gym yang penting ada step-stepnya, kemudian ada yang memandu supaya tidak terjadi cedera olahraga. Gitu. Bisa aja mengangkat terlalu berat, akhirnya bantalan punggungnya cedera, saraf kejepit deh. Gitu. Jadi paling aman memang harus ada pendamping, personal trainer. Ya, seperti ada itu. PT. Oke, baik. Nah, dok, ini sebelum masuk ke operasi, biasanya penanganan saraf kejepit itu diapain dulu nih? Gitu loh. Jadi pasti ya, kalau orang datang dengan keluhan saraf kejepit misalnya, atau sakit punggung saja lah. Ya, itu pasti nomor 1 dokternya akan menganjurkan adalah pengobatan secara obat-obatan dan fisioterapi. Itu penting karena biasanya 2 itu bisa menyembuhkan, ya, bisa membaik dan menyembuhkan. Tetapi itu pasti, dan dokter tulang belakang tidak mungkin dan menghindari sebenarnya untuk memberikan advice operasi pada pertemuan pertama dok. Ya, jadi pasti selalu yang kita kedepankan adalah konservatif, adalah fisioterapi, terus pakai korset, ya, korset punggung ya untuk menjaga menopang punggung. Kemudian yang terakhir adalah tadi obat-obatan. Setelah itu ya kita coba biasanya 1, 2, 3
bulan ya, 1, 2, 3 bulan tidak membaik gitu, nanti bisa masuk lagi tuh tindakan yang intervensi. Sekarang lagi ngetren juga ya, tindakan intervensi nyeri ya, itu bisa dilakukan injeksi ya, injeksi bisa macam-macam, bisa ada yang pakai sekarang canggih radiofrekuensinya bisa panas, bisa dingin ya, kemudian ada juga diskografi. Jadi intinya semua itu apa sih sebenarnya, kita mau lihat, mau tahu pain generator atau nyerinya itu di mana, dan itu kita mau blok rangsang pusat nyerinya itu sendiri begitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak mungkin dokternya langsung operasi enggak ya. Jadi sebenarnya pasti diusahakan untuk bisa fisioterapi kecuali pasiennya sudah misalnya ya mohon maaf lumpuh. Jadi kalau udah kelumpuhan kita nggak mungkin lagi berlama-lama untuk konservatif. Tetapi kebanyakan kalau pasien saraf kejepit kan masih bisa beraktivitas ya, tapi nyerinya yang hebat. Jadi pasti yang kita dahulukan adalah konservatif dengan fisioterapi, penguatan otot punggung, kemudian obat-obatan. Iya. Nah dok, ini saraf kejepit apakah ada grade-grade-nya dong? Masih ringan, sedang, berat, sampai wah ini udah indikasi operasi nih. Kategori beratnya seperti apa sih gitu dok? Jadi sebenarnya ada grade-grade-nya ya, ada di buku. Terus kalau kita melakukan pemeriksaan ya, kalau kita mau tahu satu yang saya harus sampaikan, kalau kita orang bilang saraf kejepit, pemeriksaannya harusnya adalah MRI. Jadi kadang teman-teman sahabat sentra ini udah datang ke poli saya, kemudian bilang, dok saya saraf kejepit. Pas kita lihat lakukan ronsen, dilihat fotonya pemeriksaannya cuma ronsen saja. Padahal pemeriksaannya golden standarnya adalah MRI. Jadi diagnosa saraf kejepit itu bisa tegak kalau kita melakukan pemeriksaan MRI. Nah, nanti di MRI itu biasanya ada grade-grade-nya di situ, dok. Grade 1, 2, 3, 4. Nah, kalau masih sedang atau ringan biasanya dilakukan konservatif. Apalagi kalau baru serangan pertama. Kalau serangan pertama kemudian umurnya masih di bawah 40, itu bisa sembuh dengan konservatif. Terus kalau di MRI-nya ditulisnya sama dokter radiologinya adalah berat, itu kadang tidak bisa hanya dengan melakukan fisioterapi dan obat-obatan saja gitu. Oke. Nah kalau gitu dok, kapan waktu yang paling tepat dokter memilih wah ini sebenarnya cukup dengan minimal invasif injeksi saja, kapan wah ini sudah harus mengarah ke endoskopi nih dok? Yang nomor satu adalah pasti akan dipilihkan tindakan yang paling minimal begitu dari yang ada gitu. Misalnya kalau space-nya masih cukup, jepitannya nggak terlalu, ya dilakukannya disuntik. Kalau jepitannya udah berat tetapi masih stabil, ya kita endoskopi. Misalnya tapi jepitannya berat terus tidak stabil, kadang kita perlu adalah stabilisasi, ada pemasangan misalnya pen, begitu. Belajar endoskopi itu lumayan cukup besar ya, panjang. Ya, harus lebih dari 50 kasus lebih ya. Di awal-awal kasusnya kadang dokter bedah itu akan mengalami kesusahan. Nah, kalau dia kesusahan buntu, kadang dia convert ke open. Ya begitu. Tapi kalau dokter bedah tulang belakangnya sudah melakukan endoskopi mungkin lebih dari 100 kali, saya pikir perubahan rencana itu sangat jarang ya sebenarnya. Jadi tahun 2019-2018 pertama kali belajar endoskopi itu saya presentasi juga dalam 1 tahun saya convert to open ada 10-15 kasus waktu awal-awal gitu. Zaman dulu ya gitu. Jadi itu pasti ada, dan kadang waktu pengerjaan juga pasti kita cek gitu, berapa lama melakukan pekerjaannya. Ada tapi peluangnya sangat kecil. Ya, kecil. Oke, baik. Nah tadi kan dokter Anu sudah cerita ada yang endoskopi ini, ada yang biportal, uniportal. Nah ini bedanya apa nih dok? Pengerjaannya apakah sama aja atau ya udah dokter bilang ya ini uniportal lebih simpel dari biportal misalkan? Ya, jadi kalau ada ya sekarang endoskopi itu ada uniportal 1 lubang ya, terus biportal 2 lubang. Nah, jadi kalau yang pertama masuk ke Indonesia, guru-guru kita waktu itu 2017 itu adalah masuk pertama kali adalah uniportal zaman dulu ya. Kemudian timbul
ada biportal ini sekitar tahun 2020-an ya, baru 5 tahun itu orang Asia. Kenapa? Dulu alat-alat semua dari Jerman, itu sangat mahal dengan teknik uniportal itu. Sekarang kemudian orang Asia, orang Korea ya terutama, dia mengembangkan teknik biportal ini supaya alatnya lebih murah, kemudian lebih cepat pengerjaannya karena orang Asia lebih banyak ya daripada orang Eropa. Begitu. Akhirnya berkembanglah dua teknik ini sebenarnya. Terus perbedaannya apa tadi sebenarnya? 1 lubang dan 2 lubang. Kemudian keuntungan dan hasilnya sebenarnya sama ya. Tapi kalau kita mau berdebat ya, sampai sekarang di level internasional pun pasti dokternya yang uniportal bilang, saya lo cuma 1 lubang. Tapi kata orang dokter biportal, saya 2 lubang tapi saya setengah jam lebih cepat dari Anda. Nah, jadi sebenarnya itu dua sisi itu hampir sama ya. Endoskopi itu nggak ada yang lebih baik sebenarnya. Cuma kalau saya pikir saya akan pilih beberapa tergantung dari patologi. Jadi saraf kejepitnya di mana, kita pakai yang lebih mudah pakai yang mana. Sebenarnya itu sih ya kalau yang sekarang. Cuma kalau di Indonesia terutama sekarang yang lebih berkembang adalah teknik endoskopi biportal karena investasinya lebih murah, kemudian pengerjaannya lebih cepat, learning curve dari dokter bedahnya pun lebih cepat. Apalagi kalau kami kan ortopedi, jadi biasa operasi artroskopi di lutut ya, jadi hampir sama seperti itu dengan teknik biportal gitu. Jadi tidak ada spesial peruntukan. Oh, kasus ini cocoknya uniportal saja deh. Yang ini ini harus biportal. Tidak ada seperti itu, Dok. Nggak ada. Cuma sebenarnya semua jenis patologi, maksudnya semua jenis jepitan itu bisa dilakukan secara uniportal dan biportal. Tetapi dengan kadang ada suatu misalnya kalau di lumbal 145 di tengah, kemudian kalau dipakai biportal dia agak sulit misalnya karena harus menggeser saraf lebih berat misalnya. Akhirnya kita lakukan dengan uniportal sehingga langsung bisa menuju sasaran ya, itu sarafnya misalnya. Terus atau di kasus di 45 misalnya di lumbal itu orang tua, kemudian keroposnya banyak ya, tulang pengapurannya banyak. Itu kalau pakai uniportal agak lama. Akhirnya kalau pakai biportal karena 2 tangan yang bekerja itu jauh lebih cepat. Sebenarnya dua-duanya teknik yang bagus dan luar biasa. Semua tergantung man behind the gun-nya sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi durasi pengerjaan sudah pasti lebih cepat yang biportal. Kalau tergantung juga. Jadi kalau lumbal 5 S1 itu pakai uniportal cuma 15 menit. Gitu. Kalau pakai biportal 45 menit. Jadi macam-macam sebenarnya. Jadi bisa dua-duanya bisa cepat. Kadang kalau pakai silahkan datang dan diskusi dengan dokter ortopedi tulang belakangnya ya. Maksudnya yang ini tentang masalah patologinya. Jadi karena intinya sih semua bisa gitu. Jadi dua-duanya bisa dilakukan, dua-duanya bisa dipakai. Kemudian yang lebih baik itu nggak ada sebenarnya. Jadi saya encourage orang untuk belajar. Kalau kita dulu orang-orang lama itu diajarkan guru-guru kita uniportal dulu, baru biportal. Nah, tapi yang sekarang biasanya belajar biportal. Kalau orang udah belajar biportal, sama di luar negeri juga kalau kita konferensi, saya dipanggil di mana-mana itu, orang udah belajar biportal nggak mau belajar uniportal lagi. Karena learning curve-nya masih banyak. Kalau dokter bagaimana? Kalau saya, karena itu suatu ilmu, kadang seminggu saya sempatkan untuk melakukan uniportal untuk menjaga teknik saya. Jadi walaupun 80% ya operasi sekarang di sentra ini kebanyakan 80% masih biportal, tapi masih ada 20%-nya kita tetap lakukan uniportal supaya ilmunya nggak lupa, Dok. Iya. Atau pernah nggak, Dok, ada case misalkan pasiennya yang milih, Dok, uniportal aja deh, 1 lubang aja deh, agak takut kalau 2 gitu misalkan. Okay. Nah itu juga cocok ya. Jadi kadang di tempat lain kadang bilang, ini ada bilang, Dok, saya ini katanya 2 lubang nggak bagus, Dok. Ya, saya mau 1 lubang, bisa saya bilang gitu, nggak ada masalah 1-2 lubang ya. Kadang ada
ada orang tertentu yang sangat satu lubang sekali ya, ya satu, terus pasti bilang itu 2 lubang nggak bagus ya, misalnya ada yang seperti itu, ini 1 lubang lebih bagus. Jadi kalau saya sih sebenarnya kita bicara dengan pasiennya, kemudian 1 lubang 2 lubang nggak masalah Bu ya, sebenarnya sama-sama painless, sama-sama cepat, sama-sama baik sebenarnya. Jadi kalau di sini bagaimana? Di sini selalu kita ada alat tuh ada 2 ya, 2 biportal, kemudian 1 uniportal. Jadi 3-tiganya dipakai supaya ada pasien sehari bisa 3, 4, 5 operasi lebih cepat gitu, dengan teknik yang berbeda. Gitu. Oke. Untuk pemulihannya sama saja ya dok, baik yang uniportal, biportal, ya, sama aja. Sama saja. Ya. Jadi tetapi dengan biportal dia lebih cepat memang. Gitu. Kalau pemulihan kurang lebih sama dok, karena irisannya sama-sama 8 mili sama 8 mili, kalau ditambah 1,5 mili, jadi nggak terlalu ngefek sebenarnya sama tubuh ya. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau badan pasien ibaratnya nggak ngerasa bedanya. Gitu. Terus ada yang pasang pen dengan biportal, sekarang lagi berkembang endoskopi fusi. Endoskopi fusi itu biasanya orang pakai biportal, sebenarnya uniportal tuh bisa dengan fusi. Maksudnya dipasang pen dengan endoskopi juga bisa. Oke. Bedanya apa dok dipasang pen itu? Ada untuk kasus-kasus seperti apa? Itu untuk kasus-kasus yang misalnya bantalannya sudah jelek sekali sehingga untuk bergerak saja sakit, kadang kita lakukan operasi fusi ya. Fusi itu pemasangan pen ya, itu tapi dengan teknik endoskopi gitu. Oke. Jadi pengerjaannya tetap sama ya dok? Sama aja. Iya. Oke, baik. Jadi sama seperti sebenarnya operasi tulang belakang, bahwa resiko misalnya kelumpuhan ya, bisa lumpuh nggak sih dok? Pasti itu pasien tanya. Itu ya. pasti sering jadi pertanyaan. Saya bisa lumpuh nggak? Bisa, saya bilang gitu. Ya, bisa lumpuh nggak? Bisa. Tetapi sangat jarang sekali. Ibaratnya kita sehari, kita di sini 10 operasi ya sehari misalnya, kemudian setahun 3.000, 4 tahun 12.000. Pernah ada satu kejadian 1:12.000, berarti sangat kecil sebenarnya. Itu kalau menurut pengalaman saya. Yang kedua adalah durante operasi dari endoskopi. Kalau kita bilang operasi, tanyakan sama dokternya, ya operasinya berapa jam gitu loh. Ya. Jadi seharusnya kalau satu level di bawah 1 jam gitu. Jadi kalau masih 4 jam, 5 jam, mungkin teman-teman boleh ragu sedikit ya, karena berarti harusnya cari dokter yang bisa kerjakan di bawah 2 jam sebenarnya. Kenapa di bawah 2 jam? Supaya pembiusannya nggak terlalu lama, begitu. Jadi itu aja sih, kalau mau cari aman, mau tahu, ketanya ya, dok berapa lama pengerjaannya? Kalau 1-2 jam is oke, tapi kalau 3-4 jam itu untuk satu level mungkin bisa cari dokter yang lain. Benar. Iya. Dokternya mungkin Superman kali ya. Ya, jadi karena pasti banyak hal ya yang kita pengen. Jadi saya sih bilangnya begitu sama pasiennya. Tanyakan. Kalau lama-lama juga nggak baik sebenarnya. Karena jadi kenapa? Karena endoskopi itu tujuannya supaya operasinya lebih cepat. Operasinya kita nggak usah jahit panjang-panjang. Zaman dulu dok operasi 5 jam ya, 3 jam itu lama jahitnya sebenarnya. Dan sekarang kita irisannya cuma 0,1, jahitannya cuma 1 ya, jahitannya cuma 1 cm, jahitannya cuma 1 kali jahitan, itu lebih cepat sebenarnya. Makanya kita bisa lakukan operasi lebih banyak zaman sekarang dibandingkan 5 tahun yang lalu. Oke, baik. Nah, tadi dokter sempat bilang ada ketakutan resiko kelumpuhan. Sebenarnya bagaimana bisa dok jadi risiko kelumpuhan itu? Jadi sebenarnya resiko lumpuh itu kalau misalnya ya operasinya tergantung di tempatnya. Apakah di leher, di dada, atau di punggung bawah ya. Jadi yang paling ringan sebenarnya di punggung bawah, di lumbal itu paling ringan, jarang sekali dan hampir nggak pernah terjadi kelumpuhan sebenarnya, karena di situ sarafnya adalah saraf tepi, jadi dia nggak akan lumpuh sampai nggak bisa jalan. Mungkin kalau ada pun saraf yang rusak, mungkin jempolnya nggak bisa,
Ya, jadi definisi lumpuh itu juga ditanya dulu, lumpuh yang dimaksud Yang itu gimana apa? nih? Ya, Ya. gitu, apa nggak bisa sama sekali. Bahkan kalau kita cederakan misalnya di 45 itu ada sarafnya yang cedera satu, yang nggak bisa bergerak cuma jempolnya saja, jempol kaki, yang lain tuh bisa dong, begitu. Kemudian yang resiko 2 adalah endoskopi adalah di leher, ya, di leher itu lebih resikonya lebih ringan. Kedua, ya, ternyata di leher lebih ringan. Iya, sebenarnya karena di sana walaupun saraf pusat tetapi space-nya leher tuh lebih besar. Jadi error marginnya biasanya kalau neken-neken sedikit nggak masalah begitu. Yang paling resiko sebenarnya ada di torakal, di dada. Kalau dada endoskopi itu orang harus, kalau kita ngajar kemana-mana dok, itu biasanya bilang sama yang baru-baru itu operasinya di punggung bawah dulu, terus baru ke leher. Kalau udah ke leher baru ke torakal, ke bagian dada. Kenapa di dada? Dada saraf pusat tetapi dia space-nya kecil. Jadi kadang kalau belum lancar atau ada lengket atau bagaimana agak sulit untuk pengerjaannya. Jadi, tetapi kalau di punggung bawah insya Allah aman. Oke. Nah dok, apa nih tips-tips sederhana buat sobat sentra yang mungkin sekarang sedang mengalami sakit pinggang atau sering sakit pinggang, apa yang bisa dokter sampaikan? Jadi yang penting nomor 1 adalah penegakan diagnosa. Ya. Jangan mau hanya melakukan pemeriksaan secara ronsen. Jadi kalau untuk tulang belakang pastikan Anda mendapatkan MRI. Kalau memang gejalanya sudah lebih 1 bulan. Kemudian yang kedua, memang gejala spesifik nyerinya dari bokong menjalar. Itu udah jelas dari leher menjalar ke tangan atau dari bokong menjalar ke tangan. Kemudian yang terakhir, kalau sudah konservatif selama 1,5 bulan, ya kita harus lakukan pemeriksaan. Itu yang paling penting. Atau kemudian menjaga mengangkat barang, ya selalu mengangkat dengan posisi punggung adalah lurus, tidak dengan membungkuk, karena itu tidak baik. Kemudian kalau duduk, jangan duduknya tegak sampai ke ujung, jangan mager. Karena zaman sekarang kalau duduk sekarang begini dong. Selonjoran. Iya, betul. Ini jadi berbahaya ya posisi. Ini berbahaya karena begini ini otot punggung kita kerja keras sebenarnya. Kita kayaknya leyeh-leyeh enak nonton TV, betul. Enak ya. Terlihat tapi enak ya dok posisinya. Iya. Kayak ini podcast begini juga enak. Tapi buat punggung kita nggak enak. Dia kerja keras dan bantalannya mengalami penekanan yang lumayan. Jadi usahakan duduk tegak. Kemudian kalau tadi udah kita setengah jam saya duduk, ya udah setengah jam duduk ya berdiri. 2 menit 1 menit pura-pura ngerapiin, duduk lagi. Kenapa? Supaya bantalan tulang belakangnya dia dari yang dapat pressure ya tekanan, kemudian dia nafas lagi lega. Nah, habis itu dia siap untuk menahan beban tubuh lagi, gitu. Oke. Apalagi? Sudah sangat lengkap ya dokter ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut operasi tulang belakang ya. Saya bilang, kenapa? Itu aman ya. Operasi tulang belakang aman, dokternya juga sekolah lagi. Betul. Ya. Kemudian sama seperti kalau naik pesawat itu jauh lebih aman daripada naik motor. Ya, naik motor anak 15 tahun juga bisa naik motor. Betul. Ya, tapi yang nebangin pesawat pasti pilot punya license tertentu. Jadi begitu aja ya. Jadi nggak usah khawatir takut nanti nggak bisa jalan, takutnya itu. Biasanya kalau ini ya paling sering kemarin di tetangga itu ada yang operasi nggak bisa jalan ya begitu. Dari mulut ke mulut. Paling terakhir dokter, mungkin ada sobat sentra mau konsultasi dokter praktek di hari apa, jam berapa dok? Saya praktek di Sentra Medika Cibinong setiap Senin, Rabu, Jumat jam 2 sampai jam 4. Ya. Jam 2 sampai jam 4. Nah, itu untuk yang BPJS jam 4 sampai jam 6 untuk yang eksekutif. Oke, baik. Terima kasih untuk sharing-sharingnya dokter ya. Sehat-sehat buat dokter Nugroho dan buat sobat sentra ya, mudah-mudahan ini yang terutama yang sedang mengalami keluhan saraf kejepit, sering nyeri pinggang ya, jangan menunda untuk konsultasi. Ingat, konsultasi ke dokter bukan ke Mbah Google atau ChatGPT ya. Baik, semoga obrolan pada episode kali ini membantu sobat sentra untuk bisa memahami bahwa
tidak semua operasi itu menakutkan seperti yang disampaikan oleh Dr. Nugroho ya, dan yang pasti dengan sekarang ada tindakan minimal invasif dan juga dengan endoskopi baik yang uniportal ataupun juga biportal. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Sentra Medical Hospital Group, like, comment, and share ya. Sampai jumpa. Bye.